warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Ini materi tentang kesetaraan sosial dan perbedaan sosial untuk asesmen kalian kelas 11. Nah, ini tentang kesetaraan sosial itu ada definisi sederhananya adalah di mana setiap orang punya hak, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, diskriminasi itu adalah perbedaan ya berdasarkan latar belakang suku, agama atau gender. Nah, prinsip dasar dari kesetaraan sosial diantara ada tiga ya, ada keadilan, ya perlakuan adil bagi semua orang, non diskriminasi, tidak dibeda-bedakan berdasarkan saranya, kesempatan sama, artinya semua orang punya akses yang sama. Nah, ini kalau kita ngomong kesetaraan sosial, kita terkait dengan inklusi sosial, di mana bahwa setiap orang itu, tanpa memandang latar belakang itu, berhak mendapatkan hal yang sama, dan juga bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Nah, selain itu ada terkait dengan meritokrasi, di mana sebuah sistem politik, sosial, atau organisasi yang memberikan kekuasaan atau posisi pada seseorang berdasarkan kemampuannya, kompetensi, dan prestasi. Jadi, bukan karena kenalan atau orang dalam gitu. Nah, ini contoh kesetaraan sosial ya. Ada hak pendidikan yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan, kesempatan kerja yang adil, dan akses layanan kesehatan merata bagi semua orang. Ya, ini prinsip dasarnya. Jadi kesetaraan tadi adalah tadi ya, keadilan, non diskriminasi, dan kesempatan yang sama. Lanjut, untuk kesetaraan sosialnya sendiri, sini ada beberapa jenis. Ada gender, kesetaraan gender ya, antara laki dan perempuan dalam bidang karir, pendidikan, maupun sosial. Selain itu ada kesetaraan di bidang ekonomi, tentang bantuan sosial dan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Dan kesetaraan hukum, di mana semua orang tuh berhak dapat status dan perlakuan yang sama di mata hukum tanpa membedakan status sosialnya, apakah pejabat atau rakyat biasa gitu. Nah, prinsip dasarnya adalah bahwa semua orang tuh berhak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara. Itu jenisnya. Nah, untuk kesetaraan sosial selanjutnya ada di bidang politik dan pendidikan ya. Di politik kita boleh hak pilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Dan kedua, kesetaraan pendidikan bahwa akses pendidikan yang sama untuk semua anak-anak. Jadi contoh program beasiswa gitu. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Contoh ya, misal di Jakarta sekolahnya gedung AC, sedangkan daerah enggak gitu kan. Kita ada kendaraan umum di sana enggak ada gitu. Nah, itu kesetaraan tuh semua anak-anak baik di Jakarta maupun di Papua mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, kualitas pendidikan yang sama, dan itu yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Nah, untuk penerapan sendiri di sini setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemilu dan mengakses pendidikan berkualitas. Saat ini pun sudah ada program untuk afirmasi ya untuk anak-anak di daerah 3T juga dan beasiswa khusus putra-putri Papua gitu. Jadi sekali lagi kesetaraan sedang diciptakan. Nah, apa sih faktor penyebab kesetaraan sosial di antara ketimpangan akses di bidang kesehatan ya, biaya pengobatan tinggi dan fasilitas yang kurang merata, ada yang nggak kelompok kurang mampu, susah berobat gitu kan. Terus ada budaya dan gender, sistem sosial hierarkis, di mana budaya patriarki itu sering meninggi, misalnya perempuan itu dibatasi partisipasinya gitu dalam pendidikan formal maupun kepemimpinan. Padahal di sejarah kita pun ada presiden perempuan ya, ada menteri perempuan, bahkan kepala sekolah perempuan juga ada gitu. Struktural dan politik. Di sini kebijakan pemerintah yang tidak inklusif. Artinya minim celah-celah KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme gitu. Kalau ada ya bakal semakin melebar gitu. Nah, selanjutnya ada apa sih faktor penyebab lainnya? Ada di bidang pendidikan tadi ya, ketimpangan fasilitas dan kualitas ini yang berbahaya nih gitu. Jadi anak-anak di Jakarta dan di Papua mungkin kualitas outputnya mungkin berbeda gitu kan. Nah, ini yang seharusnya tidak seperti itu. Kedua, di bidang ekonomi ada perbedaan kepemilikan sumber daya dan modal. Artinya ada orang-orang yang kaya banget, ultra rich gitu ya. Sedangkan ada orang yang benar-benar down banget lah, bawah banget gitu. Itu yang kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Ada gitu. Sosial dan demografi, latar belakang sosial, ras, etnis, dan agama membentuk stratifikasi yang menutup kelompok tertentu terhadap pekerjaan atau posisi kekuasaan. Ya misalnya ada apa istilah bahwa presiden itu harus dari Jawa gitu. Itu kan juga statement yang keliru gitu. Ya. Nah, selanjutnya apa aja faktor penghambat kesetaraan sosial? Nah, ini kaitannya ada stereotip dan prasangka, label negatif terhadap kelompok tertentu. Stereotip tadi ya, keyakinan terhadap seseorang atau kelompok didasarkan pada prasangka subjektif. Contoh dari didasarkan gender, suku bangsa, pekerjaan atau penampilan. Budaya patriarki, di mana laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Jadi perempuan tuh marginal, nggak punya peran. Ketimpangan ekonomi, kesenjangan kekayaan dan akses terhadap sumber daya nih. Jadi ada orang-orang mampu itu bisa akses pendidikan tinggi, bisa dapat makanan bergizi beda sama yang enggak gitu. Diskriminasi struktural di mana sistem kebijakan itu tidak menguntungkan pihak-pihak minoritas gitu. Ya, jadi ada diskriminasi contoh misalnya penerapan undang-undang di apartheid Afrika Selatan gitu atau di Amerika yang ketika kampanye kulit hitam kulit putih.
Dan kesenjangan akses informasi, artinya tidak merata literasi digital dan akses teknologi. Jadi membuat jurang pemisah antar kelompok masyarakat. Artinya orang-orang yang melek teknologi atau adaptif dengan teknologi itu punya peluang yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang kudet atau kurang update gitu. Ya, itu faktor pembat kesetaraan sosial. Nah, sikap-sikapnya apa aja? Ada segregasi, artinya pemisahan kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Ada eksklusivisme, di mana paham yang memisahkan diri dari masyarakat umum cuma mau bergaul sama kelompoknya aja. Ada primordialisme, pandangan sikap teguh dari yang dibawa sejak lahir. Gitu. Ada etnosentris, ada pandangan nilai kebudayaan kita tuh yang lebih baik dibandingkan yang lain jelek gitu. Ada fanatisme, kepercayaan yang sangat kuat dan tidak rasional terhadap suatu ajaran ideologi politik tokoh atau kelompok tertentu. Nah, ini sikap-sikapnya nih yang suka muncul di ketika berbicara tentang kesetaraan sosial ya. Ada segregasi, eksklusivisme, primordialisme, etnosentris, dan fanatisme. Nah, bagaimana cara mewujudkan kesetaraan sosial? Ada angka konkret ya. Itu pertama, di mana pendidikan multikultural dan toleransi, kebijakan afirmatif untuk kelompok marginal, arti semua kelompok pun dirangkul. Yang ketiga, ada penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi dan pembangunan fasilitas publik yang inklusif. Artinya orang-orang disabilitas itu juga dapat menikmati fasilitas umum. Gitu ya. Contoh beasiswa untuk siswa kurang mampu dari berbagai daerah, kayak tadi saya bilang tadi, ada beasiswa afirmasi untuk anak-anak daerah 3T dan putra-putri khusus Papua dan juga mungkin penyandang disabilitas gitu. Nah, upaya mengatasi kesenjangan diantara tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial ya dengan retribusi ekonomi, pendidikan inklusif, jaminan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Keempat hal ini bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi semua orang, sehingga semua orang punya kesempatan dan akses yang sama. Nah, upaya lanjutannya adalah pemberdayaan masyarakat tadi ya, khususnya di bidang ekonomi untuk kemandirian ekonomi, kampanye anti diskriminasi, dan contoh nyata tadi itu ya, akses beasiswa bagi semua anak tanpa terkecuali, semua punya kesempatan gitu. Nah, untuk ketidaksetaraan atau mungkin kesenjangan ya, kondisi tidak seimbang distribusi sumber daya, peluang dan hak di dalam masyarakat. Artinya ada orang-orang yang berkelebihan dan ada yang kekurangan gitu. Dampaknya apa? Menciptakan kesenjangan dalam akses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan keadilan. Jadi bisa memicu konflik di masyarakat. Contohnya tadi kesenjangan mendapatkan upah untuk karyawan pria dan wanita gitu. Dan akses pendidikan yang belum merata. Seperti tadi di Jakarta dan Papua mungkin berbeda. Nah, berikut adalah bidang-bidang utamanya nih, ada di bidang ekonomi ya, kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, serta kesempatan kerja. Ada pendidikan, perbedaan mutu dan fasilitas pendidikan yang didapat kelompok masyarakat. Kesehatan, ketimpaan akses terhadap layanan medis, berkualitas, dan fasilitas kesehatan. Jadi, ini beberapa hal ya. Dan masih ada bidang lain, ada gender, diskriminasi atau pembatasan hak, peran dan kesempatan bagi kelompok jenis kelamin tertentu ya. Gitu, di bidang sosial maupun di bidang kerja dan rumah tangga, hukum dan politik ya, ketidaksetaraan kesempatan, terus ada bidang geografis ya, ketimpangan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Contoh lebih maju di Jakarta ketimbang mungkin di daerah-daerah 3T khususnya. Nah, apa saja faktor penyebab ketidaksetaraan? Ada faktor ekonomi tadi ya, perbedaan kemampuan dan akses modal usaha, ya, dan aset produktif, ada akses pendidikan, kualitas dan tingkat pendidikan yang timpang, ada faktor geografis dan demografi ya, ketidakmerataan pembangunan dan infrastruktur tadi seperti konsentrasi pembangunan di kota besar seperti Jakarta dibandingkan daerah lain. Ada faktor struktural ya, di mana sistem hukum kebijakan tertentu seperti korupsi dan monopoli itu bisa membatasi mobilisasi sosial. Ada faktor kultur dan diskriminasi, artinya ada norma sosial yang eksklusif, artinya cuma orang-orang tertentu aja yang bisa akses gitu. Nah, ini secara tabel ya, perbedaan sosial itu karakteristik individu atau kelompok yang bersifat horizontal dan merupakan realitas alami dalam masyarakat. Dari karakteristik secara sejajar, cirinya fisik, budaya dan ras, dan pluralisme serta keberagaman. Nah, nanti ada stratifikasinya secara tingkatan vertikal bertingkat, dilihat dari kekayaan, kekuasaan, dan kasta, dan dampaknya ada kesenjangan sosial dan kecemburuan. Nah, ini kita bisa lihat. Jenis-jenisnya berkarakteristik ada dari ras dan etnis ya, ada agama, gender. Kemudian sosial budaya dari profesi, klan, marga, serta budaya ya. Ini yang lebih detailnya. Secara horizontal diferensiasi sosial ini semua tuh setara, sejajar. Contohnya tuh di bidang ras ya, diferensiasi ras, suku bangsa, etnis, agama, profesi pekerjaan dan gender. Yang kita bisa lihat ya. Kemudian ini apa sih faktor-faktor yang membentuk lebih berikutnya ya, di perbedaan vertikal tadi
Nah, ini kalau stratifikasi sosial ada, kalau di sini bertingkat, berjenjang atau hierarki, dari stratifikasi ekonomi, kekayaan, stratifikasi kekuasaan atau politik, stratifikasi sosial atau keturunan, dan pendidikan atau keahlian. Jadi berbeda ya, tadi sebelumnya tadi kelompok yang setara, yang ini berbeda dari segi pangkatnya, jabatannya, ekonominya, atau mungkin keahliannya. Apa faktor utama bentuk perbedaan sosial? Ada latar belakang historis, kondisi geografis dan iklim ya. Jadi beda geografi, beda iklim, beda mata pencarian mereka, isolasi geografis ya. Contoh orang-orang yang tinggal dekat pantai mungkin terbiasa dengan tradisi maritim, yang di pedalaman mungkin dengan bercocok tanam atau berkebun. Nah, ada penguasaan teknologi nih. Jadi ketika teknologi berkembang itu, masyarakat terbagi dua, ada yang digital elite dan digital illiterate. Itu artinya ada orang-orang yang gaptek atau mungkin tanggap dengan teknologi. Gitu. Mereka yang tanggap lebih cepat adaptif dan mungkin bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Nah, selain itu ada keterbukaan terhadap budaya luar, struktur sosial dan pembagian kerja, serta perebutan sumber daya ekonomi dan politik. Nah, kelangkaan sumber daya tadi yang memicu kompetensi. Orang-orang bersaing untuk masuk bekerja, untuk mencari rumah gitu kan, atau mungkin pengen jadi anggota dewan, seperti itu. Itu faktor-faktor pembentuk perbedaan sosial di masyarakat. Nah, dampak positifnya apa sih? Ada keberagaman, bahwa ngasih dampak positif ya, memperkaya kebudayaan nasional, mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Contoh nyatanya seperti kalian kemarin drama kelas ya, mungkin semua anak dari latar belakang, gender dan agama tuh bersatu untuk mewujudkan drama kelas. Nah, ini satu festival budaya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, diskriminasi dan marginalisasi kelompok tertentu, konflik sosial dan perpecahan dalam masyarakat, dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Gitu. Contohnya tadi ya, diskriminasi kerja berdasarkan gender atau suku tertentu. Ya. Nah, itu dari saya mungkin cukup dulu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.